Alat optik yang pertama adalah mata. Mata adalah alat optik yang pertama-tama kali dipunyai oleh manusia. Bagian utama yang dipunyai oleh mata adalah yang pertama tentu saja adalah lensa mata. Ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisika Asik. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas tentang alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Nah, cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Alat optik yang pertama adalah mata. Mata adalah alat optik yang pertama-tama kali dipunyai oleh manusia. Bagian utama yang dipunyai oleh mata adalah yang pertama tentu saja adalah lensa mata. Nah, lensa mata ini diatur ketebalan dan kepipihannya oleh otot siliaris mata. Kemudian cahaya masuk ke dalam mata diatur oleh lubang yang disebut dengan pupil yang diatur besar kecilnya oleh iris. Kemudian tempat terbentuknya bayangan itu namanya retina. Nah, di dalam retina itu ada bagian yang sangat peka terhadap cahaya, yaitu disebut dengan fovea. Kemudian ada juga yang tidak peka terhadap cahaya yang disebut dengan bintik buta. Nah, mata manusia ketika dia masih normal itu mempunyai daerah penglihatan antara 25 cm sampai tak berhingga. 25 cm itu disebut punktum proximum atau titik dekat mata. Sedangkan tak berhingga itu adalah punktum remotum atau titik jauh. Nah, untuk mata-mata yang sudah mengalami keterbatasan, maka titik jauhnya tidak tak berhingga lagi, titik dekatnya mungkin lebih besar dari 25 cm. Nah, kita akan lihat bagaimana mata melihat benda yang jauh, benda yang dekat, itu adalah yang namanya daya akomodasi mata, yaitu kemampuan otot mata untuk menebal atau memipih, atau kemampuan lensa mata untuk mengubah jarak fokusnya. Untuk benda yang jauh, lensa mata lebih pipih. Jadi otot siliari mata akan mengendur. Untuk benda yang dekat, lensa mata lebih cembung, ya. Berarti otot mata akan mendorong lensa itu menjadi lebih cembung. Nah, pada orang-orang yang di atas 45 tahun, kemampuan daya akomodasi mata ini sudah mengalami pengurangan. Itu yang disebut dengan presbiopi. Dia harus ditolong dengan lensa bifokal, yaitu yang fokusnya dua, ya, positif dan negatif. Nah, kita akan lihat gangguan penglihatan dan cara menanggulannya atau cara menolongnya. Yang pertama adalah miop atau miopi. Untuk mata normal di sini bayangan jatuh tepat pada retina, ya. Jadi untuk mata normal bayangan jatuh pada retina. Untuk miopi bayangan jatuh di depan retina. Nah, karena jatuh di depan retina, maka
bayangan yang terlihat oleh orang tersebut menjadi tidak jelas. Maka diperlukan lensa negatif supaya cahaya yang masuk ke mata itu lebih menyebar, ya, sehingga jatuhnya bayangan ke belakang lagi sampai tepat pada retina. Nah, lensa yang digunakan berapa kekuatannya? Nah, kita gunakan rumus di sini bahwa jarak benda itu kita buat tak berhingga, ya, karena kita ingin melihat benda yang jauh. Nah, jarak bayangannya atau S-aksen itu adalah min PR. Bayangan maya negatif berarti harus tepat pada titik jauh mata orang tersebut. Nah, kalau kita hitung 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, ini rumus lensa ya. S-nya adalah tak berhingga, berarti 1 per tak berhingga sama dengan ditambah 1 per min PR, sehingga kita dapatkan 1/f itu sama dengan min 1 per PR. Nah, kita tahu 1/f itu adalah P, ya. Jadi P itu adalah sama dengan 1/f kalau F-nya dalam meter, ya. Atau P itu bisa aja 100/f kalau F-nya dalam sentimeter, ya. Nah, maka P itu adalah 1/f dalam meter atau 100/f dalam sentimeter. Nah, kita tahu yang namanya 1/f itu adalah 1/PR. Maka P-nya untuk miopi itu adalah min 1/PR kalau PR-nya meter, atau min 100/PR dalam sentimeter. Nah, satuan P itu adalah dioptri. Nah, ini yang sehari-hari dikatakan orang bermata minus atau negatif karena menggunakan lensa negatif. Kemudian yang kedua adalah hipermetropi. Nah, hipermetropi itu adalah dia tidak bisa melihat benda yang dekat. Untuk benda yang dekat, misalkan ini apel, bayangannya itu ada di belakang retina. Maka retina tidak akan melihat bayangan yang jelas. Nah, jadi jarak bendanya itu adalah 25 cm untuk menormalkan penglihatan orang tersebut. Nah, jarak bayangannya adalah min PP, jadi bayangan terletak pada titik dekatnya. Jadi kalau 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, dalam sentimeter kita bisa tuliskan 100/f sama dengan 100/25 min 100/pp. 100/f sama dengan 4, ya, 100/25 itu dikurangi 100/pp. Nah, 100/f itu adalah P. Jadi kekuatan lensa kacamata yang hipermetropi itu adalah P sama dengan 4 min 100/pp dalam dioptri. Nah, ini adalah untuk hipermetropi. Nah, untuk mata tua atau presbiopi, nah di sini kalau kita lihat untuk mata normal itu jatuh di fokus, ya, jatuh di retina, ya, fokusnya itu di retina. Untuk yang presbiopi di sini fokusnya ada di belakang retina. Jadi presbiopi itu tidak bisa melihat benda yang dekat, tidak bisa melihat benda yang jauh. Maka ditolongnya menggunakan lensa bifokal untuk melihat jauh dan dekat. Yang jauh itu negatif, yang dekat adalah positif. Jadi ini gabungan antara miopi dan hipermetropi, ya. Jadi menggunakan lensa ganda seperti ini. Nah, untuk mengatasi lensa yang terlihat positif dan negatifnya menggunakan lensa progresif. Jadi tidak ada lingkaran
lensa positifnya di situ. Jadi ini adalah untuk jarak jauh, menengah, dan dekat itu menyatu dalam satu lensa. Ya, namanya lensa progresif. Nah, kita lihat contoh soalnya yang pertama di sini. Seseorang menderita rabun dekat dengan titik dekatnya adalah 50 cm. Jadi paling dekat dia itu melihat dengan jelas pada jarak 50 cm. Ingin membaca pada jarak baca normal. Jadi S-nya itu 25 cm. Apakah jenis lensa kacamata yang harus digunakan dan berapa jarak fokusnya? Jadi diketahui di sini PP-nya 50 cm, dia hipermetropi. Nah, ditanyakan jenis lensa dan jarak fokusnya. Karena hipermetropi atau rabun dekat, maka digunakan lensa cembung. Nah, untuk lensa cembung atau hipermetropi, P itu kekuatan lensanya sama dengan 4-100 per pp. Nah, sama dengan 4 dikurangi 100 per pp-nya 50. 100 bagi 50 adalah 2, jadi 4 kurang 2 sama dengan 2 dioptri. Nah, setelah P-nya diketahui, kita bisa ngitung fokusnya menjadi 100 per P. Karena kita pakai 100, maka ini satuannya adalah sentimeter. Jadi 100 per 2. Maka fokusnya adalah 50 cm. Dan dia harus lensa cembung. Kemudian kita lihat contoh yang kedua di sini, seorang penderita hipermetropi memiliki titik dekat 40 cm, hendak membaca pada jarak baca normal. Berapa kekuatan lensa yang diperlukan oleh orang tersebut? Jadi diketahui di sini PP-nya, ditanyakan P-nya, rumus P-nya adalah 4 kurangi 100 per pp, karena ini adalah hipermetropi. Maka P-nya sama dengan 4 dikurangi 100 per 40, kita hilangkan nolnya, 10 per 4 itu 2,5, maka P-nya sama dengan 1,5 dioptri. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 3, seorang bermata miop hanya dapat melihat benda-benda yang paling jauh jaraknya 50 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan agar orang tersebut dapat melihat jelas pada benda-benda yang jauh? Nah, jadi diketahui di sini miop, titik jauhnya PR-nya 50 cm, ditanyakan P-nya. Rumusnya untuk miop P sama dengan min 100 per PR. Menggunakan 100 karena PR-nya 50 cm. Maka min 100 per 50 sama dengan min 2 dioptri. Nah, ini kekuatan lensanya. Selanjutnya kita lihat nomor 4. Seorang tidak dapat melihat jauh dengan jelas, dia disarankan dokter memakai kacamata min 1 dioptri. Berapakah titik jauh mata orang tersebut? Nah, jelas di sini dia miopi, kekuatan lensanya min 1 dioptri, ditanyakan PR-nya. Nah, kita gunakan rumus P sama dengan min 100 per PR. Maka dari sini PR-nya bisa kita cari. PR itu adalah min 100 per P. Sama dengan min 100 per P-nya min 1. Maka di sini adalah PR-nya 100 cm. Jadi titik jauh orang tersebut adalah 100 cm. Oke. Selanjutnya kita lihat soal nomor 5 di sini, seorang penderita presbiopi. Presbiopi atau mata tua. Titik dekatnya 50 cm, titik jauhnya 2,5 meter.
berapa kekuatan lensa yang harus digunakan? Nah, ini ada dua lensa ya, lensa positif dan lensa negatif. Nah, jadi diketahui PP-nya 50 cm, PR-nya 2,5 meter atau 250 cm. Ditanyakan P-nya. Ya. Karena presbiopi, maka lensa negatifnya menggunakan P sama dengan min 100 per PR. Atau min 100 per 250 sama dengan min 0,4 dioptri. Ya. Untuk lensa positifnya, kita gunakan rumus P sama dengan 4 min 100 per PP. 4 min 100 per 50. Ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dioptri. Jadi di sini kekuatan lensanya adalah min 0,4 dioptri dan 2 dioptri. Ya. Jadi kalau digambarkan, misalkan ini lensanya. Nah, yang di sini adalah min 0,4 dioptri. Nah, ini adalah plus 2 dioptri. Ya, oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Pan Fisik, Fisika Asik.